Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sobat e-bimbel, kita setelah menjadi mahasiswa nanti insya Allah, maka kita harus pandai-pandai membagi waktu. Karena yang namanya mahasiswa itu adik-adik sungguh sibuk, jauh lebih sibuk daripada ketika masih menjadi siswa di SMA. Contoh misalnya, kita misalnya ambil kuliah, misalnya berapa SKS, 20, 22, atau bahkan maksimum 24 SKS, itu di perkuliahan. Di perkuliahan nanti banyak tugas, banyak ujian, banyak kuis, dan ujian itu misalnya ada midterm, ada ujian tengah semester atau yang dikenal di Indonesia sebagai UTS, dan ujian akhir semester. Selain itu di tengah-tengahnya ada banyak sekali tugas-tugas, kemudian banyak sekali kuis, banyak sekali tugas untuk membuat presentasi dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya adik-adik sibuk di misalnya organisasi yang baik, misalnya organisasi kemahasiswaan, kemudian organisasi tentang karya ilmiah remaja, kemudian organisasi tentang sosial dan sebagainya, tentu ini akan sangat menyita waktu. Ditambah lagi nanti kalau misalnya adik-adik ikut misalnya lomba-lomba tingkat mahasiswa, misalnya olimpiade tingkat mahasiswa ataupun karya ilmiah tingkat mahasiswa, tentunya sangat banyak sekali peluang bagi adik-adik untuk beraktivitas ketika menjadi mahasiswa. Maka yang menjadi masalah adalah bagaimana kita bisa membagi waktu. Nah, yang namanya mahasiswa kalau dihadapkan dengan membagi waktu, itu memang ada yang bisa membagi waktu dengan baik, ada yang tidak bisa. Kak Andi setelah perhatikan dari teman-teman Kak Andi yang bisa membagi waktunya dengan baik, itu Kak Andi simpulkan mereka itu bisa, yang pertama bisa membagi mana prioritas yang paling penting dan mana prioritas yang sebenarnya penting tapi tidak lebih penting dari yang pertama tadi. Jadi kita harus tahu mana prioritas yang harus kita kerjakan dan mana yang walaupun penting tapi bisa kita tunda. Nah, dengan mengetahui mana aktivitas kita yang penting, mana yang paling penting, yang tidak penting, apalagi yang tidak penting tidak usah dikerjakan seperti itu, maka kita bisa menghemat banyak waktu untuk bisa produktif. Nah, kemudian saran kedua yang Kak Andi dapatkan dari teman-teman Kak Andi yang bisa membagi waktu, yang pandai membagi waktu, adalah mereka itu berusaha mengurangi hal-hal yang sebenarnya bisa ditekan waktunya. Misalnya mandi tidak begitu lama, kemudian tidak begitu banyak ngobrol dengan teman kalau itu tidak mengundang maslahat, ya kan. Kita sering ngobrol dengan teman, kemudian sehingga ngobrolnya misalnya ngalur ngidul, misalnya berantakan kemana-mana topiknya dan tidak produktif intinya. Maka perbuatan-perbuatan semacam ini, aktivitas semacam ini bisa ditekan. Kemudian kalau misalnya kita pergi ke kampus misalnya lebih cepat, misalnya naik sepeda daripada misalnya jalan kaki, dan naik sepeda dan jalan kaki sama-sama sehat, maka kalau bisa mungkin kita bisa beli sepeda, naik sepeda ke kampus, maka itu lebih baik karena itu bisa menghemat waktu. Kemudian seperti misalnya hal-hal lain yang kayak misalnya kita mengerjakan tugas, misalnya ya, kita mengerjakan ada dua tugas ini sama-sama harus dikerjakan, namanya tugas harus dikerjakan. Kemudian tugas yang pertama itu adalah kita butuh waktu lebih banyak untuk belajar materinya. Kemudian tugas yang kedua, kita sudah paham materinya sehingga kita langsung bisa mengerjakannya. Maka tentunya kita memilih mana yang lebih cepat mengerjakannya. Kita tentu memilih tugas yang langsung kita bisa kerjakan sehingga itu selesai dulu, baru kemudian setelah beban kita berkurang, baru kita pergi ke tugas, mengerjakan tugas yang kita harus baca materi dulu baru bisa mengerjakannya. Nah, jadi intinya adalah kita harus pandai-pandai membagi waktu sehingga satu persatu pekerjaan kita itu beres. Kita harus menyelesaikan pekerjaan kita, aktivitas kita ketika nanti misalnya menjadi mahasiswa, insya Allah itu satu-satu, kerjakan satu-satu sehingga ini selesai, kemudian yang itu selesai, kemudian yang itu selesai. Jangan yang ini kerjakan tidak selesai, kemudian kerja yang itu tidak selesai lagi, kemudian kerja yang itu tidak selesai lagi. Nah, jadi intinya adalah satu-satu, itu saran ketiga, satu-satu harus selesai. Kecuali ada pengecualian untuk untuk saran yang ketiga ini adalah kecuali kalau misalnya kerjaan kita itu memang harus dilakukan berbulan-bulan atau bahkan bersemester-semester, misalnya riset penelitian. Nah, ketika kita riset penelitian tentu nggak bisa selesai sekali duduk, ya kan? Tentu nggak bisa selesai 1 bulan. Namanya riset penelitian, nanti kalau adik-adik misalnya nggak harus riset untuk skripsi, tapi misalnya adik-adik harus dapat tugas riset selama 1 semester, itu kan berarti kan harus kita melakukan riset misalnya 2 jam per hari, kemudian kita tinggalkan pekerjaan itu walaupun belum selesai, kita kerjakan pekerjaan lain. Nah, jadi namanya riset penelitian memang tidak harus langsung selesai satu waktu atau satu kali duduk, tapi untuk hal itu maka kita harus atur waktu, misalnya per hari 2 jam untuk riset, kemudian per minggu misalnya kita harus selesai
milestone atau kita harus selesai tahapan-tahapan riset tertentu. Misalnya minggu pertama kita harus selesai belajar materi ini untuk riset kita, minggu kedua harus belajar materi untuk riset kita, dan sebagainya. Jadi intinya adalah 4 saran tadi. Yang pertama adalah kita harus bagi prioritas, kemudian yang kedua adalah kita mempersedikit waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian yang ketiga kerjakan satu-satu pekerjaan kita supaya beban kita lebih plong, lebih berkurang, sehingga nanti bisa lebih produktif. Kemudian yang keempat, perkecualian dari yang ketiga, yaitu kalau riset penelitian kita tidak harus menyelesaikan sekali duduk atau seminggu misalnya, tidak bisa. Riset penelitian itu harus lama, karena semakin lama itu semakin matang insya Allah penelitian kita. Selamat, insya Allah nanti kita bisa selamat mengaplikasikan saran-saran ini. Semoga adik-adik bisa menjadi orang-orang yang pandai membagi waktu. Karena apa? Karena orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa membagi waktunya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.